Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya, makroekonomi. Kita mau lanjut materi kita pada hari ini. Kalau misalkan sebelumnya kita membahas tentang GDP, makroekonomi, inflasi, pengangguran, kita sekarang mau membahas yaitu tentang fluktuasi. Apa teman-teman? Fluktuasi ya. Sebenarnya materi ini materi loncat ya, karena materi ini adalah materi jangka pendek, perekonomian jangka pendek. Materi perekonomian jangka panjang nggak saya bahas, teman-teman bisa baca sendiri, nanti saya kasih bukunya. Karena kalau saya bahas akan terlalu panjang ya, jadi saya loncat ke jangka pendek. Harapannya teman-teman akan membaca itu sendiri ya. Perekonomian teman-teman itu selalu mengalami naik dan turun ya, dimulai dari sebenarnya ekonomi itu sendiri sudah berjalan sedemikian lama ya, tanpa jauh sebelum adanya para pemikir ekonom modern seperti itu. Tapi perkembangan ekonomi, teori ekonomi modern itu dimulai dengan adanya yang namanya Adam Smith. Adam Smith adalah bapak ekonomi modern yang terkenal dengan bukunya The Wealth of a Nation, di mana dia menulis bagaimana mekanisme atau bagaimana sih kegiatan ekonomi itu berjalan antar sesama masyarakat, begitu ya. Nah, beliau terkenal dengan pemikirannya, terkenal dengan bukunya tadi. Di bukunya itu beliau menulis ada salah satu istilah yang bernama invisible hand, ya, invisible hand, atau satu lagi laissez-faire, di mana Adam Smith bilang kalau misalkan kegiatan perekonomian itu bukan karena belas kasihan. Saya membeli roti di pasar bukan karena saya kasihkan kepada ibunya, tetapi karena ada tangan yang mengatur, seperti tangan tak terlihat yang mengatur. Ya. Nah, menurut beliau kegiatan perekonomian itu berjalan karena adanya tangan tak terlihat tadi, invisible hand. Kenapa disebut sebagai tangan tak terlihat? Karena saya tadi membeli karena saya butuh, karena ada sesuatu yang ingin saya dapatkan dari makanan itu. Dan sebaliknya, kenapa seorang penjual roti menjual roti? Karena dia ingin mendapatkan keuntungan atau profit. Di mana kedua hal itu kemudian berkombinasi seperti seakan-akan ada yang mengatur, padahal tidak ada yang mengatur, gitu ya. Nah, lalu kemudian pemikir ekonomi berkembang, ada Adam Smith, ada Ricardo, ada David Hume, dan seterusnya ya. Itu dikenal sebagai pemikir ekonomi klasik. Ya, apa teman-teman? Klasik. Ya, di sini ya. Nah, ekonomi klasik ini dia terkenal dengan pemikiran supply side-nya. Supply side, ya. Supply side itu artinya adalah menitik beratkan kepada kegiatan produksi. Di mana salah satu ungkapan juga yang terkenal bahwa supply creates its own demand. Kalau misalkan kamu membuat produk, pasti nanti akan ada yang beli. Supply creates its own demand. Ya, jadi produksi aja yang banyak. Toh nanti ujung-ujungnya akan ada yang membeli. Gitu ya. Nah, ini sejarahnya dulu aja. Lalu kemudian terjadi yang namanya krisis besar, Great Depression, tahun 1930. Oh ya, sebelumnya si ekonom klasik ini bilang bahwa pemerintah nggak usah campur tangan. Pemerintah nggak usah campur tangan, nggak usah ikut intervensi, nggak usah ikut dalam kegiatan ekonomi. Karena pasar akan sendirinya mengatur keseimbangan. Karena pasar akan menemukan keseimbangannya sendiri. Karena adanya invisible hand tadi. Jadi tidak perlu adanya intervensi dari pemerintah. Nah, lalu kemudian pada tahun 1930 terjadi Great Depression. Great Depression itu artinya adalah resesi besar, depresi besar, di mana pada saat itu
terjadi revolusi industri juga ya. Nah, di mana para perusahaan itu sudah mencapai titik yang paling efisien dalam memproduksi ya, bahkan sampai kelewat batas di mana manusia dipekerjakan dalam tanda kutip sama seperti robot begitu ya, dan dikenal sebagai perbudakan sistem baru. Ya, kalau misalkan teman-teman baca tentang pemikiran ekonomi, nanti di situ ada pertentangan antara kaum kapitalis dan sosialis begitu, munculnya Karl Marx dan seterusnya. Nah, di situ ada yang salah menurut salah satu ekonom yang hidup pada saat itu, yaitu John Maynard Keynes. Dia bilang, John Maynard Keynes ya, sorry. Dia bilang perekonomian itu nggak selalu akan kembali kepada titik keseimbangan dengan sendirinya. Ya, kenapa? Karena dalam jangka panjang kita akan mati. Ya, selama ini dari ekonomi klasik bahwa oke, pemerintah nggak usah ikut campur, semuanya akan seimbang, semuanya akan kembali pada posisi keseimbangannya tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam jangka panjang. Tapi kemudian si John Maynard Keynes ini bilang nggak bisa begitu. Ini yang terjadi adalah depresi, ya, di mana semua perusahaan berlomba-lomba memproduksi barang ya pada saat itu, kalau nggak salah revolusi industri ke-1, tapi tidak ada yang membeli ya. Maka muncullah aliran pemikiran ekonomi yang kedua yang beraliran jangka pendek ya. Jangka pendek atau dari sisi demand atau demand side. Yang ini demand side. Jadi ada supply side, ada demand side. Nggak bisa, kata Keynes, nggak bisa. Ini demand harus harus dibantu. Ya, pemerintah harus intervensi dengan membuat kebijakan agar apa? Agar permintaannya tumbuh, agar ada yang mengkonsumsi barang. Ya, agar ada apa? Yang mengkonsumsi barangnya. Sehingga aliran yang kedua ini, yang Keynes ini berpendapat bahwa pemerintah harus intervensi dan demand harus intervensi begitu ya. Nah, oke. Jadi itu adalah pengantar adanya dua aliran ekonomi, jangka panjang dan jangka pendek. Nah, sekarang teman-teman, waktu terus berlalu begitu ya. Terus dalam 20 tahun terakhir ini kita mengalami, Indonesia khususnya mengalami dua resesi ya. Yang pertama adalah resesi tahun 1998, yang kedua kemarin ya, baru banget, tahun 2019. Nah, apa yang dimaksud dengan resesi dan kenapa kita mengalami resesi, kita akan coba bahas pada hari ini. Ya. So, sebagai pembukaan pertama bahwa perekonomian itu akan terus berfluktuasi. Dia akan ada naik dan akan ada turunnya. Kemarin ketika kita membahas GDP, kita juga sudah mengetahui bahwa konsep GDP adalah konsep sirkular. Di mana sirkular itu, perputaran itu bisa membesar dan bisa mengecil. Ya, resesi itu adalah bagian ketika sirkular itu mengecil. Oke? Nah, kita masuk ke sini. Nah, jadi ada yang namanya siklus bisnis. Ya, siklus bisnis itu tadi ketika perekonomian naik dan ketika perekonomian turun. Nah, di sini ada studi kasus di Amerika Serikat contohnya. Oke, saya juga sudah buat yang di Indonesia. Oke, sebelumnya sini dulu aja. Di mana ini adalah grafik yang menunjukkan masa-masa resesi di Amerika Serikat. Yang dikasih arsir ini adalah yang resesi. Ya, ini resesi. Ya, yang seperti ini adalah resesi. Ini resesi juga. Ya, ada sekitar berapa resesi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari tahun 1970 sampai 2015-an ada sekitar 7 resesi yang terjadi di Amerika Serikat. Nanti kita akan lihat yang di Indonesia. Ya. Nah, ada yang bilang resesi itu adalah penurunan 2 kuartal berturut-turut. Oke, jadi dalam 1 tahun ada berapa kuartal? 4 ya. bukan 4 bulan, tapi setahun dibagi 4. Jadi 1 kuartal berapa bulan? 3.
Nah, kalau pertumbuhan ekonomi itu negatif selama 2 kuartal berturut-turut, maka disebut resesi. Tapi ternyata nggak begitu juga. Ya, itu hanyalah salah satu pendapat saja. Di sini contohnya ada beberapa yang nggak kuartal, ya, ada yang lebih dari kuartal atau ada yang kurang dari kuartal tapi sudah dinyatakan resesi. Oke, kita lihat sekarang di sini. Sesaat sebelum resesi, dia akan menyentuh yang namanya peak. Apa teman-teman? Peak. Peak itu adalah kondisi ketika perekonomian sedang tinggi-tingginya. Ya. Lalu kemudian ketika resesi itu datang, dia akan menyentuh namanya trough. Apa? Trough. Nah, selama periode ini, ya, antara peak dan trough itu adalah masa-masa resesi. Oke? Nah, kalau udah menyentuh trough, habis itu dia naik lagi, itu udah bukan resesi. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika resesi. Yang pertama adalah hubungannya dengan konsumsi. Kalau teman-teman ingat, kemarin kita sudah membahas Y sama dengan apa? C, I, G, N, X. Kemarin loh soal UTS. Ingat ya. Yang pertama apa di sini? C, konsumsi. Nah, ketika terjadi resesi, yang pertama kali akan turun adalah konsumsi. Makanya teman-teman di sini lihat, di daerah yang diarsir ini, konsumsinya langsung turun drastis. Ya, kita ingat ya kemarin ya, tahun 2019 ya, semua orang menahan dirinya untuk tidak pergi ke mall. Karena adanya larangan pemerintah. Tapi juga terdampak apa? Terdampak turunnya konsumsi. Jadi ketika resesi pasti konsumsi akan turun. Masyarakat akan menahan uangnya untuk tidak belanja yang terlalu tidak penting. Oke? So ini yang pertama, konsumsi akan turun. Yang kedua adalah investasi. Kalau konsumsi ini adalah konsumsi kita secara pribadi, tapi kalau investasi di sini adalah konsumsinya perusahaan. Perusahaan akan menahan diri untuk tidak menyetok barang terlalu banyak, ya, karena tahu mungkin, ya, yang dia stok bisa jadi tidak laku, karena tahu dia akan ada resesi. Ya, so di sini di masa-masa resesi investasi juga turun tajam, begitu ya. Nah, selanjutnya hubungan antara resesi dengan tingkat pengangguran. Nah, teman-teman, kembali lagi ke sini, ya. Ada yang namanya ini teman-teman seharusnya dapat sebelumnya. Ada yang namanya fungsi produksi, ya. Y sama dengan F K L T. Di mana ketika kita ingin memproduksi apapun, ya, dalam hal ini ketika sebuah negara ingin membuat produk domestik brutonya tinggi, maka setidaknya dibutuhkan 2 hal. Yang pertama adalah K, yang kedua adalah L. K itu apa? Kapital. Apa teman-teman? Oke, kalian ingin buat cilok, ya kan? Pengen beli bahan-bahannya. Kalian butuh apa? Modal. Pertama kali harus ada modal. Entah modalnya punya sendiri, entah modalnya pinjam, entah modalnya dapat dari hibah, ya. Tapi tidak cukup hanya modal saja, kalian harus punya apa? L atau tenaga kerja, labor atau tenaga kerja. Kalau kalian sudah punya bahan-bahannya, lantas siapa yang mengerjakan? Minimal diri kalian sendiri sebagai tenaga kerja. Kalau perusahaan kalian sudah besar, maka kalian akan meng-hire orang, akan menggaji orang untuk mengerjakan hal itu. Nah, di sini ada satu komponen lagi yang namanya T. Dia berada di luar posisinya. T ini adalah teknologi. Contohnya ilustrasinya begini. Kalau misalkan kalian berusaha, kalian punya usahanya cilok gitu ya. Kalian modal sendiri, ngerjain sendiri paling cuma dapat 50 kantong per hari. Ya. Lalu kemudian kalian punya alat atau mesin yang membantu kalian membuat cilok. Yang tadinya hanya 50 pieces per hari, lalu naik menjadi 1.500 pieces per hari. Berarti ini naiknya berapa kali lipat? Berapa kali lipat? Berapa kali lipat?
Oke, biar gampang, jangan 1.500, 2.500. Berapa kali lipat? 50 kali lipat. Berarti di sini adalah 50 kali lipat. Dia berfungsi sebagai pangkat, berarti pangkat 50. Nah, artinya apa? Ketika ada teknologi, ya, maka percepatan produksi dari sebuah negara akan lebih cepat dibandingkan dengan negara yang nggak punya teknologi. Makanya Cina, Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara maju pasti menemukan teknologi terlebih dahulu. Ya, pasti teknologinya lebih maju. Tetapi teknologi itu ditemukan dalam jangka butuh waktu yang cukup lah untuk menemukan apa? Teknologi. Makanya menurut supply side economy, menurut pemikiran ekonomi klasik, teknologi ini adalah faktor yang akan mempercepat PDB di jangka panjang. Nah, tetapi menurut Keynesians atau aliran jangka pendek, begitu ya, ternyata faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi menurun atau menaik dalam jangka pendek bukan teknologi. Ya, ternyata apa? Ternyata yang menentukan adalah tingkat pengangguran. Kenapa tingkat pengangguran? Logikanya begini. Kalau misalkan kalian punya 2 karyawan, masing-masing bisa memproduksi 50 pieces cilok. Ya, hari ini dua-duanya masuk. Berapa pieces berarti? 100. Besok ada satu yang sakit. Berapa bisa memproduksi? 50. Jadi ketika ada orang yang menganggur, semakin banyak tingkat pengangguran, maka akan semakin menurunkan tingkat PDB atau tingkat GDP. Mari kita lihat di sini. Ketika terjadi resesi, apa yang terjadi? Tingkat pengangguran meningkat. Sekarang kita lihat kasusnya Indonesia. Ini adalah tahun 1998, di mana perekonomian kita mengalami krisis tahun 1998, ya, terkontraksi sekitar berapa persen ya? 12 sampai kalau nggak salah. Oke, 13,13%. Perekonomian kita minus 13,13%. Artinya GDP kita turun 13%. Ya. Lalu kalau misalkan kita lihat pada tahun yang sama inflasi kita sekitar 77,6%. Artinya di situ harga melambung sangat tinggi, ya, hampir 70%, dan tingkat penganggurannya juga naik sebesar 12,6% atau 2 juta orang. Ya, bayangin 2 juta orang nggak masuk kerja. Berarti berapa produksi yang hilang? Berapa GDP yang turun? Seperti itu. Oke. Balik lagi ke sini. Nah, di sini ada yang namanya Okun's Law, ya, atau hukum Okun, yang menjelaskan hubungan antara GDP real dengan tingkat pengangguran. Okun's Law menjelaskan bahwa kalau tingkat penganggurannya itu meningkat, maka GDP realnya akan turun. Kemarin kita sudah bahas ya bedanya GDP real sama GDP nominal. Ya, sebuah negara kalau mau membandingkan antara tingkat standar hidupnya, yang dilihat adalah GDP real, bukan GDP nominal. Ya. Intinya adalah semakin tinggi tingkat pengangguran, maka akan semakin turun GDP-nya. Nah, ini grafiknya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa indikator yang kita bisa melihat apakah akan ada terjadi resesi atau tidak. Salah satu indikator yang digunakan adalah ini. Indeks harga saham. Ya, indeks harga saham ini kenapa menjadi salah satu indikator? Misalkan kalian pernah lihat nggak kalau lagi resesi pasar saham merah semua. Pasar saham harganya turun semua, anjlok semua, merah semua. Maka penyelenggara pasar saham akan menutup pasar saham agar tidak terus anjlok. Itu disebabkan karena apa? Karena pasar saham itu menunjukkan ekspektasi tentang kondisi ekonomi di masa yang akan datang. Jadi investor itu akan berinvestasi ketika dia punya ekspektasi kalau perekonomian itu akan membaik.
Nah, sebaliknya kalau dia punya ekspektasinya rendah atau dia berekspektasi ekonomi akan jelek, maka dia tidak akan melakukan investasi. Makanya indeks harga saham itu atau IHSG ya di Indonesia, IHSG. Ini salah satu indikator kalau merah berarti kita sebentar lagi akan resesi, begitu ya. Oke. Di sini indeks ya artinya dia adalah gabungan harga-harga saham, bukan cuma harga satu saham saja.